Berarti kalau misalkan kemarin tuh pada saat calon perseorangan, itu berarti syarat dukungannya dihitung manual, berpuluhan ribu gitu, Pak? Betul, kita hitung secara manual oleh semua personel yang ada di KPU Majalengka. Mhm. Itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi lagi Luar gitu. biasa. Ini lumayan lah ya, Iya, lumayan iya. lah gitu. Mhm. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Si Gincu, diskusi garap ide dan narasi cerdas pemilu. Bersama dengan saya, Randy Agustian, akan membantu jalannya podcast hari ini. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kita akan membahas soal pencalonan, yakni dari orang yang pada saat pencalonan kemarin di Pilkada tahun 2024 mengkoordinasikan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, yakni Bapak Andi Insan Sidik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, baik saja Pak, langsung ke pertanyaan pertama. Akhir-akhir ini Pak, di saat kegiatan yang sekarang ini, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu ini lagi sibuk apa Pak? Baik, teman pemilih yang saya hormati dan saya banggakan, divisi teknis ini sekarang lagi sibuk dengan pemutahiran data parpol berkelanjutan. Itu diselenggarakan tiap 6 bulan sekali, yaitu di bulan Juni, 3 hari sebelum akhir bulan Juni, dan di bulan Desember 3 hari sebelum berakhirnya bulan Desember. Yang pertama itu, yang kedua sekarang itu kita lagi sibuk di dalam kegiatan pergantian antar waktu. Gitu. Berarti kesibukannya sekarang ada dua ya. Pertama yaitu pergantian antar waktu, yang kedua itu adalah pemutahiran data partai politik. Betul. Nah, tapi teman pemilih, kita sedang tidak akan membahas itu karena kita akan membahas soal pencalonan. Jadi begini Pak, mungkin masyarakat itu sangat memorable lah mungkin kalau dalam tahapan pencalonan. Karena di tahapan itu tuh masyarakat jadi tahu siapa sih yang berkontestasi dalam pemilihan, baik itu presiden, baik itu bupati ataupun wali kota. Nah, mungkin ke pertanyaan yang paling dasar dulu nih Pak soal pencalonan. Pencalonan itu sih apa sih Pak pengertiannya? Baik, teman pemilih perlu diketahui bahwa pencalonan itu adalah proses untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah maupun untuk menjadi anggota dewan. Itu yang menjadi definisi dari pencalonan itu sendiri begitu. Nah, kemudian kalau misalkan dalam rangkaian tahapan kepemiluan sendiri sih Pak, kan tahapan pemilu tuh panjang banget, mungkin dari Betul. proses penganggaran, dapil, verifikasi partai politik. Nah, tahapan untuk pencalonan ini ada di sebelah mana Pak? Di dalam PKPU 2 tahun 2024 itu pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 itu dinyatakan bahwa tahapan pencalonan ini ada dua, yaitu yang pertama persiapan dan yang kedua ini terkait dengan penyelenggaraan. Dalam proses pencalonan ini tentu ada di dalam tahapan penyelenggaraan, begitu. Oh, begitu Pak. Kemudian kita langsung ke proses pencalonannya nih Pak. Untuk kita bisa mencalonkan itu, apakah kita bisa perseorangan atau harus dari gabungan partai politik Pak? Atau apa syaratnya Pak? Tentunya di dalam pencalonan ini kita sebagai warga negara Indonesia diberikan hak yang sama di dalam mencalonkan atau dicalonkan. Yang pasti yang utama adalah dia berkeluarga negaraan Republik Indonesia. Di luar itu dia tidak bisa begitu. Itu syarat utama ya, syarat utama itu. Jadi diberikan kesempatan untuk semua orang untuk mencalonkan dan dicalonkan di dalam pencalonan baik pilkada maupun yang lainnya begitu. Selain warga negara Indonesia, kalau misalkan ASN, boleh nggak Pak? Alasan boleh untuk mencalonkan boleh, silakan Boleh. saja, silakan saja. Yang pasti dia berkeluarga negaraan Indonesia. Kalau misalkan dia tuh, kalau misalkan untuk pilkada, dia boleh perseorangan Pak? Atau dia harus punya partai? Oh.
Kalau untuk pencalonan ini ada Hmm. dua jalur. Yang pertama itu melalui parpol atau Hmm. gabungan parpol, dan yang kedua boleh mengambil jalur perseorangan. Hmm. Sehingga tadi kesempatan yang tadi bisa digunakan melalui jalur-jalur itu. Hmm. Gitu. Misal nih Pak, misal saya mau mencalonkan sebagai calon perseorangan. Syaratnya itu apa aja Pak? Tentunya syaratnya di PKPU 8 2024 ini sangat banyak. Ada 19 syarat untuk syarat calon ini ya. Hmm. Ini syarat calon ini ada 19. Yang pertama tentunya dia sebagai warga negara Republik Indonesia, setia kepada Pancasila, setia kepada negara Republik Indonesia. Itu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga syarat usia ini. Ini syarat usia yang harus dipahami oleh semuanya. Yang pertama itu syarat untuk gubernur itu ataupun wakil gubernur itu di usia 30 tahun. Dan untuk bupati atau wakil bupati itu syarat minimalnya usianya itu 25 tahun sejak penetapan pasangan calon. Jadi bukan pas saat pelantikan. Di pasal di PKPU 8 ini revisi di dalam PKPU 10 tahun 2024 terkait dengan usia ini sejak penetapan pasangan calon begitu. Baik, berarti tafsir dari minimal batas usia itu sejak Penetapan pasangan calon. penetapan pasangan calon, bukan betul. saat pelantikan. Pelantikan, Nah, ini betul. poin yang menarik sekali teman pemilih untuk bisa dipahami ya soal tafsir-tafsir ini, karena di masyarakat mungkin banyak yang berbeda pandangan soal tafsir usia minimal ini dimulai sejak kapan. Nah, itu untuk calon perseorangan dan dari partai politik ya Pak, bisa ya Pak ya? Betul, Nah, bisa. kemudian untuk tahapan pencalonan sendiri nih Pak, ada juga tafsir yang soal misalkan 2 periode nih misalkan. Nah, tafsir 2 periode ini seperti apa Pak? Tentunya 2 periode ini yang pertama itu 2 kali periode secara penuh 5 tahun. Itu di dalam wilayah yang sama atau kabupaten yang sama atau wilayah provinsi yang sama, atau minimal itu 2,5 tahun atau lebih dari 2,5 tahun itu sudah dianggap 2 periode itu. Atau misalkan 2 periode secara penuh di daerah kabupaten atau provinsi yang lain itu sudah dianggap 2 periode itu, terkait dengan masa jabatan ya 2 periode itu. Jadi 2 periode ini yang pertama sekali lagi itu 5 tahun secara penuh, 2 periode di kabupaten atau provinsi dia selama menjabat itu, dan minimal 2,5 tahun atau lebih dari 2,5 tahun di masa menjabat, atau dia 2 periode secara penuh di kabupaten atau provinsi yang lain begitu. Nah, sebagai gambaran untuk yang lebih utuh nih Pak, coba mungkin saya simulasikan aja ya dengan contoh nyatanya misalkan soal tafsir 2 periode ini. Ya. Misal saya itu adalah Bupati Majalengka misalkan. Betul. Selama 5 tahun. Di periode kedua, saya itu jadi Bupati di Sumedang misalkan. Betul. Nah, apakah itu terhitung 2 periode? Ya, kalau dia menjabatnya 5 tahun penuh atau minimal 2,5 tahun, sama dengan 2,5 tahun, baik di Sumedangnya maupun di Majalengka itu dianggap 2 periode. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang itu sejak kapan dihitung 2 periode itu? Sejak pelantikan sebagai pasangan calon terpilih waktu itu begitu. Kalau misalkan berkaitan dengan jabatannya nih Pak, kita simulasikan lagi. Misal saya itu wakil bupati nih di Majalengka periode pertama. Di periode kedua wakil bupati lagi. Apakah saya boleh nyalon lagi kalau misalkan nyalon sebagai bupati? Nah, itu boleh dia mencalonkan menjadi bupati. Yang penting bukan di dalam jabatan yang sama. Tadi di dalam jabatan yang sama bupati dia 2 periode, baik di Sumedang maupun di Majalengka contohnya seperti itu. Dia wakil bupati, dia mau mencalonkan berikutnya di Majalengka di bupati, itu boleh. Boleh. Itu boleh. Yang pasti jangan di dalam jabatan yang sama begitu.
Nah, kemudian Pak, kita masuk ke dalam proses pencalonannya itu sendiri. Baik, Nih, saya suka nih mensimulasikan supaya kita tuh punya gambaran utuh. betul, Misal saya dicalonkan sebagai calon bupati, betul. tapi di tengah jalan, amit-amit misalkan saya mengundurkan diri, itu boleh nggak kalau mengundurkan diri? Baik, untuk yang berhalangan tetap ini di dalam PKPU 8 tahun 2024 pasal 125 dan 126 ayat 2 itu, yang pertama itu yang meninggal dunia. Yang kedua itu dia dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap atau sudah inkrah. Dan yang ketiga itu tidak memenuhi syarat kesehatan ya, tidak memenuhi syarat kesehatan. Jadi yang berhalangan tetap itu tentunya yang tiga tadi begitu. Hmm, berarti kalau misalkan nih calonnya itu tidak lulus kesehatan, itu tidak bisa diganti? Tidak bisa diganti. Tidak. Tidak. Tapi ada nggak ketentuan yang kalau misalkan dia itu bisa diganti, Pak? Baik untuk yang tidak memenuhi syarat kesehatan ini tentunya bisa diganti karena dia berhalangan tetap dengan catatan dia mengusulkan baik dari parpol maupun gabungan parpol mengusulkan posisi yang digantinya yang tidak memenuhi syaratnya ini posisinya apa? Contoh misalkan bupati atau wakil bupatinya, gubernur atau wakil gubernurnya, tetapi dengan catatan dia posisinya yang sama begitu. Posisi yang sama tuh berarti kalau misalkan yang tidak lolos itu gubernur, Betul. berarti digantinya oleh gubernur lagi. Iya, calon gubernur Oh, nggak boleh lagi. misalkan gantinya jadi wakil ya kan? Berarti harus Betul. dengan posisi yang Dalam sama. posisi yang Oke, sama oke, begitu. menarik, menarik, menarik. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan nih kita simulasikan lagi nih, kalau misalkan pada saat sampai akhir pendaftaran cuman ada satu calon misalkan, cuma ada satu calon nih. Nah, apakah KPU itu bisa memperpanjang pencalonan supaya masa pendaftaran atau Betul. gimana, Pak? Baik, di dalam PKPU 8 tahun 2024 ini tentunya apabila terdapat pasangan calon kurang dari 2 pasangan calon, Mhm, itu KPU membuka pendaftaran untuk masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon. mhm, Waktunya itu 3 hari setelah pendaftaran pasangan calon habis. mhm, Jadi dikasih waktu diperpanjang oleh KPU, baik KPU kabupaten atau KPU provinsi untuk mhm. perpanjangan pendaftaran pasangan calon itu selama 3 hari. 3 Gitu. hari ya. Ya, Oke, berarti kemudian Pak, kalau misalkan masih nggak ada lagi, berarti dia lawan kota kosong. betul Lawan itu. kota Kalau kosong ya. tidak ada lagi selama 3 hari itu Mhm, tidak ada lagi yang mendaftar mhm, karena sudah diperpanjang itu mhm, sudah ditetapkan bahwa pasangan tersebut yang mhm, mengikuti kontestasi politik waktu mhm. itu begitu. Nah, kemudian kita ini memahami juga ya Pak, sebagai penyelenggara, pada saat proses pencalonan ini kan berkasnya tuh cukup banyak. Betul. Kalau misalkan suatu saat kemudian calon itu memberikan berkas, ada berkasnya tidak lengkap, itu kita langsung tidak memenuhi syarat kan atau masih ada kesempatan untuk diperbaiki, Pak? Baik, kalau masih dalam proses pendaftaran Mhm, itu masih bisa diperbaiki. mhm, Kecuali kalau misalkan di dalam setelah penetapan mhm, itu tidak bisa diperbaiki gitu ya. mmm, Makanya proses pendaftaran ini mulai dari pengumuman mhm, gitu, kemudian pendaftaran, kemudian penelitian administrasi, baru penetapan. Jadi sebelum ada penetapan itu bisa diperbaiki, baik itu jalur mmm. perseorangan maupun jalur dari parpol maupun gabungan parpol gitu. Nah, dan yang menarik juga nih Pak, di pilkada tahun kemarin tuh kita punya sistem informasi ya kan, Betul, namanya Silon betul. untuk proses pencalonan ini. Nah, mungkin boleh jelaskan Pak tentang Silon ini apa sih Pak? Baik, jadi Silon ini merupakan satu aplikasi dari KPU RI yang untuk tahapan pencalonan. Jadi Mhm, semua tahapan pencalonan itu ada di Silon. Nah, ada beberapa dokumen yang harus di upload ke dalam Silon, baik itu melalui jalur perseorangan maupun jalur gabungan parpol. Kalau gabungan parpol, contohnya misalkan surat dukungan dari parpol mhm, itu dari tingkat pusat itu diupload melalui Silon itu mhm. begitu. Berarti
upload-nya itu sekarang udah nggak manual ya Pak? Berarti Iya. lewat sistem Nah, informasi. kecuali Hmm. kalau ada gangguan yang Hmm. menghambat terkait dengan terhadap tahapan pencalonan ini, misalkan silonya ini ada gangguan Hmm. misalkan ini, boleh kita menggunakan secara manual gitu. Selama Hmm. uh, silon ini gangguan gitu. Hmm. Apabila tidak gangguan ya kita tetap menggunakan silon begitu. Nah, mungkin ini juga akan saya elaborasi lebih jauh lagi Pak. Mungkin di segmen terakhir ini kita akan berbicara soal pengalaman nih di tahun-tahun kemarin, mungkin terkait dengan silon, terkait dengan pencalonan. Nah, kalau misalnya kita berkaca di tahapan pencalonan pilkada kemarin nih Pak, menurut Bapak tuh apa hal yang paling memorable atau yang perlu ditingkatkan dari tahapan pencalonan kemarin Pak? Baik, sebetulnya kemarin sudah bagus ya, sudah Mhm. bagus terkait dengan mulai dari semua tahapan sudah bagus dan jadwalnya sudah sudah bagus. Cuma ada putusan dari MK, putusan 60 dan putusan 70 terkait dengan penyesuaian persyaratan calon ini. Mhm. Itu sudah baik gitu ya, Mhm. sudah baik melalui silon maupun ya. Cuma yang menjadi trouble waktu itu karena mungkin servernya satu, Mhm. terkait silon ini servernya satu dipakai oleh Mhm. ribuan calon, Mhm. itu sehingga down gitu. Hmm. Sehingga ini menjadi menjadi saran buat nanti di KPU RI terkait dengan server untuk silon ini sehingga bisa stabil dan bisa digunakan secara on ketika pas pendaftaran begitu. Kemarin punya pengalaman seperti itu berarti Pak? Betul, kemarin Hmm. ketika terutama yang perseorangan ini, Oh, karena yang perseorangan ini diupload melalui silon, Mhm. itu dari jumlah dukungan maupun syarat dukungannya, Mhm. itu diupload ke silon, Mhm. sehingga ketika silonnya down, Mhm. itu servernya down, itu terkait silon ini, si calon Mhm. ini tidak bisa mengupload. Nah, Mhm. ini si calon tidak bisa Mhm. mengupload sehingga kita lakukan secara manual begitu, secara manual kita lakukan baik itu syarat dukungannya maupun jumlah dukungannya begitu. Oh, berarti kalau misalkan kemarin tuh pada saat calon perseorangan itu berarti syarat dukungannya dihitung manual berpuluhan ribu gitu Pak? Betul, kita hitung secara manual oleh semua personel yang ada di Mhm. KPU Majalengka. Mhm. Itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi lagi Luar gitu. biasa. Ini lumayan lah ya, Iya, lumayan iya. lah gitu. Mhm. Berarti untuk kedepannya nih harapannya Pak berarti apa sih yang perlu diperbaiki berarti Pak? Ya, kalau untuk ke depan perbaikan yang pasti ini terutama dalam silon ya. Mhm. Untuk mengantisipasi Mhm. down servernya itu, yang Mhm. pertama itu tentunya di KPU daerah itu saya menyarankan itu untuk adanya alat penghitungan secara manual. Nah, Menarik, ini Pak. sehingga meskipun ada human error lah, Iya, saya iya. yakin ada human error, Mhm. tapi meminimalisir human error yang digunakan secara manual Mhm. oleh personil begitu ya. Ketika menggunakan alat, contoh misalkan menggunakan alat penghitung uang. Mhm. Nah, itu kan Mhm. kalau alat penghitung Mhm. uang kan keakuratannya Mhm. lumayan lah Iya, begitu benar ya. benar benar benar. Sehingga dukungan calon pun itu yang dihitung berdasarkan syarat minimal dukungan itu sudah sesuai gitu dan bisa lebih efektif dan lebih efisien itu. Baik, baik. Ini menarik nih teman pemilih pembahasan soal pencalonan kali ini. Tapi sayangnya mungkin kita harus sudahi sampai dengan hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terakhir Pak, mungkin boleh kesimpulan mungkin pesan-pesannya kepada teman pemilih yang ada di rumah Pak. Baik, teman-teman pemilih yang saya banggakan, yang pasti ada satu pepatah, bukan pepatah ini kata dari ahli demokrasi, uh, kalau nggak salah Adam Pewersky itu mengatakan bahwa pemilu bukanlah sistem yang sempurna, tetapi pemilu merupakan sistem yang paling tidak buruk untuk memilih siapa yang akan memerintah kita. Baik itu teman-teman pemilih, terima kasih. Nah, itu dia teman pemilih pesan yang sangat mendalam sekali ya. Terima kasih Bapak untuk podcast kali ini. Pastinya ini bukan episode terakhir.
ke depan pasti akan ada podcast-podcast berikutnya yang sangat menarik dengan bahasan-bahasan yang baru. Betul. Mungkin sekian dari bahasan podcast kali ini. Sampai jumpa berikutnya teman pemilih. Ah. Ada.